Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pasar modal akan mempresentasikan tentang sukuk yang disusun oleh Angga Pratama, Ita Rosita, Neng Ike Setiawati, Lulu Lugina, Rita Nurjanah dan Rifat Faturohim. Definisi sukuk. Suku bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam, ia sudah dikenal sejak abad pertengahan, di mana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk merupakan bentuk jamak dari kata sak yang pada mulanya berarti lembar pernyataan atau kesaksian yang digunakan orang Arab kuno untuk keperluan keamanan, jaminan imbalan dan perdagangan. Sukuk dapat pula diartikan dengan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi. Louis Malouf Al-Munjid fi Al-Lumbab wa Al-A'lam. Fatwa DSN MUI nomor 137, DSN MUI, 9/2020 tentang sukuk. Poin pertama, sukuk adalah surat berharga syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batasan-batasannya. Musya, atas aset yang mendasarinya, aset sukuk usbul al-sukuk, setelah diterimanya dana sukuk, ditutupnya pemesanan penggunaan dan sesuai peruntukannya. Poin kedua, aset sukuk adalah aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk yang terdiri atas aset berwujud, al-ayan, nilai manfaat atas aset berwujud. Manafi al-ayan, jasa, al-hatmat, aset proyek tertentu, maujudat masiru muwayan, dan atau aset kegiatan investasi yang telah ditentukan. Ketentuan tentang karakteristik sukuk. Poin pertama, aset sukuk yang digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk harus sesuai dengan syariah. Poin kedua, aset sukuk merupakan milik pemegang sukuk. Poin ketiga, setiap unit sukuk harus wajib memiliki nilai yang sama. Poin keempat, sukuk pada saat penerbitan tidak mencerminkan utang penerbit kepada pemegang sukuk, melainkan mencerminkan kepemilikan pemegang sukuk terhadap aset sukuk. Poin kelima, sukuk dapat berubah menjadi utang piutang. Poin keenam, pada prinsipnya penerbitan sukuk harus ada jangka waktu tertentu kecuali disepakati lain dalam akad atau diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Poin ketujuh, penerbit wajib membayarkan pendapatan kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil dan membayar kembali saat jatuh tempo sesuai dengan skema akad. Poin kedelapan, imbal hasil sukuk dengan akad mudharabah dan musyarakah harus berasal dari kegiatan usaha yang menjadi aset sukuk. Poin kesembilan, Muhammad Nakir, Bursa Efek dan Investasi Syariah, dalam kurung Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta, 2009, halaman 246. Penerbitan sukuk wajib menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Poin pertama, mudharabah. Poin kedua, ijarah. Poin ketiga, wakalah. Poin keempat, musyarakah. Poin kelima, murabahah. Poin keenam, salam. Poin ketujuh, istihanah. Penerbitan sukuk harus terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain riba, gharar, masir, tatlis, darar, risyuab, baram, zebum, dan maksiat. Perbedaan sukuk dan obligasi bisa dilihat dari tabel berikut ini. Jenis-jenis sukuk berdasarkan akadnya.
Yang pertama sukuk ijarah, kedua suku mudharabah, ketiga sukuk salam, keempat sukuk musyarakah, kelima sukuk istisna, keenam sukuk murabahah, ketujuh sukuk wakalah, kedelapan sukuk muzaraah, kesembilan sukuk musakah. Berdasarkan pihak penerbit. Yang pertama, sukuk korporasi. Sukuk korporasi merupakan jenis obligasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memenuhi prinsip syariah. Yang kedua, surat berharga syariah negara (SBSN) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset ASBN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Jenis-jenis sukuk. Jenis-jenis suku terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan pembagian atau pendapatan. Poin pertama, sukuk margin yaitu sukuk yang pembayaran pendapatannya bersumber dari margin keuntungan akad jual beli. Sukuk ini terdiri dari sukuk murabahah, sukuk salam, dan sukuk istisna. Poin kedua, sukuk fee, yaitu sukuk yang pembayaran pendapatannya bersifat tetap karena bersumber dari pendapatan tetap dari sewa atau fee yaitu sukuk ijarah. Poin ketiga, sukuk bagi hasil, yaitu sukuk yang pembayaran pendapatannya berdasarkan bagi hasil dan hasil yang diperoleh dalam menjalankan usaha yang dibiayai yaitu sukuk mudharabah dan sukuk musyak. Yang kedua, berdasarkan bagi aset. Poin yang pertama, sukuk aset, yaitu pembiayaan yang berbasis pada aset, termasuk di dalamnya sukuk salam seperti dalam pembiayaan produksi pertanian. Sukuk istisna seperti proyek konstruksi gedung dan perumahan atau infrastruktur lainnya. Sukuk murabahah seperti pembiayaan bahan baku produksi, dan sukuk ijarah, misalnya leasing. Poin yang kedua, sukuk penyertaan atau sukuk equity, yaitu pembiayaan yang berbasis pada penyertaan modal. Sukuk yang termasuk dalam sukuk equity adalah sukuk mudharabah, atau yang lebih dikenal pembiayaan bisnis atau sukuk musyarakah atau yang dikenal kerjasama kemitraan.